teman-teman. Kali ini Vindi bakal nge-review serial nomor 1 di dunia, yaitu Money Heist. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa di subscribe dulu ya. Money Heist itu serial asal Spanyol. Di musim ke-1 dan ke-2 mereka hanya menyiarkannya di Spanyol aja, belum sampai seluruh dunia. Tapi mereka sempat turun ratingnya, malah kalau di Spanyol mereka itu nggak laku gitu kan, karena dari jam tayang 1 ke episode 1 ke episode 2 itu lama, jadi rating mereka turun. Nah, begitu di akhir 2017 Netflix membeli hak siar Money Heist ini, dan akhirnya Money Heist mendunia, malah menjadi serial nomor 1 di dunia, dan sekarang itu bisa dibilang terbaik lah, serial terbaik. Di serial Money Heist ini kita dibikin bingung mana yang benar mana yang salah. Kadang kita dibikin menilai kalau perampok yang salah, tapi di satu cerita lain kita menilai ya kepolisian yang salah gitu kan. Di sini juga ceritanya si para perampok ini menentang pemerintah. My name is Tokyo, but when this story began, that wasn't my name. Don't move, or I'll blow you in half! How would stealing about 2.4 billion euros sound? Mom, I'm thinking about going on a trip. No one has ever hit that hard. Not even in New York, London, or Monte Carlo. So if my picture needs to be in the news again, at least it'll be for the greatest heist in history. And every family in this country will be asking, what are they doing now? What are we robbing? The Royal Mint of Spain. Di musim pertama, dimulainya dengan pertemuan karakter bernama Tokyo dengan Profesor. Profesor merekrut Tokyo untuk bergabung di proyeknya untuk membobol Bank Negara Spanyol. Tokyo akhirnya bergabung dengan sejumlah karakter yang juga bernamakan kota, yaitu ada Nairobi, Denver, Oslo, Helsinki, Rio, Moskow. Kedelapan karakter ini melakukan pembobolan ke Badan Percetakan Uang Negara. Uniknya, mereka bukan merampok uang yang ada, tapi mereka mencetak uang sendiri dan membawa kabur uang tersebut. Terus uniknya lagi, dalam perampokan ini, Profesor melarang untuk 8 karakter yang lainnya atau anggota geng perampok ini untuk tidak melakukan pembunuhan atau kekerasan kepada anggota geng ataupun kepada Sandra. Para perampok ini bertarung strategi melawan Inspektur Murillo, Raquel Murillo, dan wakilnya, dan juga Badan Intelijen Negara. Jadi di season pertama ini ketegangan mulai cukup terasa ya, karena hal menariknya sang profesor mencintai sang inspektur, tapi sang inspektur di situ tidak tahu kalau identitas profesor itu adalah otak perampokan di Badan Percetakan Uang tersebut. Yang menjadikannya di akhir season 1 ini 16 dari 67 Sandra berhasil kabur dan berhasil memukul mati Oslo. Jadi kita di season 1 ini kehilangan anggota perampok ya, yaitu Oslo. Jadi di akhir season 1 ini Profesor kalah cerdik oleh sang inspektur atau badan intelijen. Nanti di musim keduanya, para perampok dan profesor berpikir keras lagi nih, gimana caranya biar mereka akhirnya menang dan inspektur dan kepolisian badan intelijen itu kalah. Las cosas se van a poner muy feas. Y yo no soy de quedarme quieta. Soy más bien de liarme a tiros. Harán entonces. Nah, di season kedua ini ketegangan semakin bertambah terasa karena dimulai dengan kematian Oslo dan juga dengan kaburnya para Sandra, ditambah adanya konflik di dalam internal si perampok itu. Kayak misalnya saling mencintai antara perampok dan Sandra, kayak Denver mencintai Monica, Berlin mencintai Ariadna. Mereka tuh semakin kacau, dan tambah kacaunya lagi dimana itu Berlin menyerahkan Tokyo kepada polisi. Wah, makin kacau. Untungnya sang profesor dengan segala macam akal cerdiknya mampu mengembalikan Tokyo kembali ke Badan Percetakan Uang Negara itu. Jadi Tokyo balik lagi ngebantuin mereka untuk perampokan itu. Di season kedua ini diperlihatkan juga kematian ayah Denver, yaitu Moskow, karena melindungi Tokyo
pas saat Tokyo kembali melindungi dan akhirnya tertembaklah Moskow, meninggallah di situ. Situasi semakin kacau karena Inspektur Raquel sudah mengetahui identitas sang profesor. Secara mengejutkan di akhir season 1 ini, Inspektur Raquel jadi dipecat dari kepolisian dan akhirnya Inspektur Raquel bergabung dengan para perampok ya, gara-gara saling mencintai. Jadi mereka akhirnya bersama gitu. Saat terjepit di mana polisi masuk ke dalam badan pencetakan uang negara, yang lain udah berhasil kabur membawa uangnya dan tinggal Berlin. Berlin akhirnya menyerahkan diri kepada polisi dan mati di tempat juga. Berlin mengorbankan dirinya agar teman-temannya berhasil kabur dan dia malah mengorbankan dirinya jadi tertembak oleh para polisi. Di akhir season 1 ini, para perampok kehilangan 3 anggotanya, yaitu Oslo, terus Moskow sama Berlin, karena Berlin mengorbankan dirinya untuk teman-temannya. Akhirnya mereka berhasil mencetak uang dan berhasil membawa kabur. Akhirnya karena profesor dan inspektur saling mencintai, yang mengejutkannya mereka jadi saling bersama dan Inspektur Raquel Murillo menjadi anggota geng baru. Untuk kalian yang ingin tahu season 3 dan 4 seperti apa, atau kita bahas bareng ya untuk yang udah pada nonton, aku bakal bikin lagi di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel aku biar kalian gak ketinggalan untuk ngebahas season 3 dan 4. Bye bye.